mundur, maju tak gentar. Merdeka! Kakiku. Aduh, kakiku. Mulut orang tua ini tak pernah bosan terus berteriak merdeka. Kenapa? Apa yang kalian bilang? Oh, namaku. Iya. Maaf, maklum, sudah tua. Kuping ini sudah mulai konslet. Ya, nama Nengah Muda. Aku hanya seorang petani biasa dari sebuah desa bersejarah tempat terjadinya perang Puputan Madragah. Pada sisa hidup ini, aku masih saja tidak bisa melupakan kejadian saat itu. 20 November 1946 di persawahan Mekar, Desa Marga, Tabanan. Bagaimana tidak? Kala itu aku masih kanak-kanak. Aku melihat bagaimana gagahnya Pak Rai bersama 96 orang pasukan Ciwanara berperang habis-habisan mengusir tentara Hindia Belanda. Kakiku. Aku mendengar dari kejauhan teriak lantang dari Pak Rai. Sekali merdeka, tetap merdeka, Puputan! Dibalas oleh seruan gagah berani dari segenap pasukan Ciwanara yang muncul dari balik kebun-kebun jagung. Dor! Aku ketakutan. Aku berlari ke arah kabur, takut kena tembak. Aku melangkah, bersembunyi dan menyelinap di balik reruntuhan jagung di sumpah bukan itu. Entah kemana arah mutiara. Tiba-tiba, aduh, kakiku. Kakiku tidak bisa digerakkan karena dicengkram oleh tangan orang asing.
merasa kasar. Di otakku hanya terpikir bahwa hidupku yang sudah berada di ambang pintu neraka. Saat itu, aku baru menyesali larangan dari Bapa yang melarangku untuk pergi melihat peperangan. Teringat oleh kemarin malam, aku dan Meme bersama-sama nangkil bersembahyang di pura dalam Ole untuk mendoakan Pak Rai dan pasukan Cumanara yang akan menyerang Meja besok. Masih terngiang-ngiang oleh sesaat setelah sembahyang, Meme menari menjadi berginjangnya. Di tangan kanan menggenggam kipas yang gemulai diliuk-liukkan sambil menggumbang. Merah putih bendera Kijangir berkibaran di langit terang-terang di kelangkaan jiwan rakyat Indonesia. Mereka berani berdasar hati suci, pusaka keadilan luhur jaya sakti. Merah putih bendera Meme menari sambil menembangkan genjangnya. Nampak di seberang sana Bapa yang juga salah satu pasukan Pak Rai duduk bernamen batik bertelanjang dada melihat istrinya yang sedang menari janger. Masih teringat jelas oleh sorot mata Bapa hanya tertuju pada Meme, seolah-olah berkata bahwa aku hanya ingin memandang istriku sepuas-puasnya di malam ini. Meski sesekali Bapa tertawa riang, tapi aku merasakan ada getir di dadanya, perasaan yang bercampur aduk. Entah kenapa malam itu aku ingin sekali bersama Bapa. Tanpa berpikir panjang, aku segera berlari menyelinap di balik barisan penari janger yang sedang menembangkan lirik. Raski jang jani jangera, raski jang jani jangera, raski jang jani jangera, raski jang
jani-jani aku berlari dan segera duduk di pangkuan Aku memang bukan anak kecil lagi. Tapi entah kenapa, aku ingin sekali dipangku oleh Papa. Ia mendekapku, memelukku, sambil menggesek-gesekkan janggutnya di pipiku. Sebagaimana yang sering ia lakukan dulu saat aku kecil. Terasa tajam rambut jenggot yang baru saja habis ditulis menggesek pipiku, dan aku sangat merindukan itu. Kemudian aku menggenggam tangannya. Ia mengajakku bertepuk tangan seirama dengan gede-gedenya yang sedang memberikan semangat pada pasukan Pak Rai. Malam yang dingin kami lewati dengan penuh riang, seolah-olah menolak takdir hari esok yang entah akan bagaimana janjinya. Saat itu, Papa berbisik padaku. Nafasnya hangat, mengalir di selalian telingaku. Dan ia berkata, "Mama, berjanjilah untuk tetap hidup dan menjaga mimimu. Besok kau jangan tinggalkan rumah. Diam saja di rumah dan jaga mimimu. Berjanjilah." Dadaku berdegup kencang, seolah memberontak tak terima. Tapi aku hanya bisa membalasnya dengan angkat kecil. 20 November 1946. Pagi-pagi buta, Papa sudah mengambil betilnya. Tanpa berpamitan denganku maupun dengan Mimi, ia perlahan meninggalkanku. Aku yang awalnya berpura-pura tidur, kemudian mengintip di lubang tembok bedek rumah. Nampak bahwa penyakupan tangan pada orang sebuah bakti di depan pinggir betara yang bumi. Aku hanya terdiam melihat langkah Papa yang perlahan meninggalkan halaman makam. Aku pun segera bangun dan mengendap-endap mengikuti kemana arah Papa pergi. Aduh, sakitku. Kakiku! Lepaskan kakiku di Bangsa! Papaku adalah pasukan Jemwadara, pasukan Barai. Dia pasti akan membunuhmu, Bangsa. Lepaskan kakiku! Cengkraman orang itu semakin kuat, dan aku memberanikan diri untuk menolehnya. Dan ternyata orang itu adalah Papaku.
temanku. Ambil sekepok torpedo yang tumbuh di pematang sawah itu. Kugigitkan sampai lupa dan kutempelkan pada dada bapak yang bersimpah darah itu. Aku terus menangis, tapi tanganku nanti-nantinya mengolesi dada bapak dengan jam kepitu yang aku gigitkan itu. Bapak. Cepatlah pulang. Jangan diam di sini. Jagalah mimpimu sebagaimana janjimu semalam. Suaranya serasi, aku rasakan lagi lemasnya. Bapak. Aku kembali meninggalkannya. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Hingga kemudian sang surya kembali ke peraduannya. Desingan gunung itu sudah terhenti. Bekik merdeka pun sudah tak terdengar lagi. Aku memberanikan diri untuk menengok ke sekitarku. Sudah sepi rupanya. Aku pun bergegas kembali ke tempat Papa menghembuskan nafas terakhirnya. Sesampainya di sana, aku ambil senapan miliknya dan berlari pulang sambil terus menangis. Ku peluk senapan itu. Dan sesampainya aku di rumah, orang-orang desa sudah berkumpul di rumahku. Meme yang melihatku berjalan lemas, ia mendekapku tanpa kata. Tangisan Meme yang semakin menjadi-jadi pertanda bahwa ia sudah tahu suaminya telah kubur, sekaligus menunjukkan rasa syukurnya bahwa aku masih hidup. Itulah kenapa sampai saat ini aku sangat geram jika melihat anak-anak yang tidak pasang bendera merah putih saat 17 Agustus. Aku sangat kesal dengan anak-anak yang tidak naikkan bendera saat hari Puputan Margrande 20 November. Aku ingin mengajak mereka melompati ruang waktu, menengok kembali bagaimana perjuangan para pahlawan kita dulu untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa ini. Apa yang kalian lakukan ini, ha? Beda agama ribut, beda suku bangsa bentrok, beda partai juga jadi konflik. Itukah rasa terima kasih kalian pada perjuangan para pahlawan kita dulu? Itukah ada orang yang katanya terpelajar, modern, kekinian, dan maju itu? Rendah sekali anak kalian itu. Indonesia tanah airku.
puja-puja bangsa. Ini semua karena rasa cintaku pada negeri ini dan janjiku pada mamaku dulu untuk menjaga Meme, ibuku dan ibu pertiwi Indonesia. Jaga negeri ini seperti kita menjaga ibu kita. Jaga negeri ini, jaga keragaman dan kebinekaan negeri ini. Keragaman dan kebinekaan adalah kekuatan besar peneguh bangsa. Karena negara kita adalah negara Pancasila. Merawat kebinekaan, merawat kemerdekaan. Mari kita jaga semangat perjuangan para pahlawan kita dulu. Dan berjanjilah untuk terus menjaga ibu kita semua. Di sana tempat lahir dimulai dibesarkan dunia. Tempat berlindung hari tua sampai akhir menutup mata. Ini mandat dari Bapakku. Kutitipkan pada kalian semua. Nah, berjanjilah untuk menjaga ibumu, Ibu Pertiwi Indonesia Raya. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang